Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa merasakan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang pahalanya berlipat ganda. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para umatnya. Perkenalkan, nama saya Neng Fitri Habibah Junaidi dari kelas 7B MTS Miftahul Huda Rawalo. Di sini saya akan memberikan materi kultum tentang amaliyah Nahdaliyah. Dalam membaca Al-Quran, zikir, dan juga melakukan sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat ganda. Pendapat sebagian orang bahwa membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya adalah sia-sia, tidak berguna, dan tidak ada pahalanya. Apakah pendapat ini benar? Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, sebab ia akan menjadi penolong bagi pembacanya di dalam hari kiamat nanti. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk membaca Al-Quran. Beliau tidak memerintahkan dengan tafsir dan terjemahnya, maka membacanya saja sudah menjadi ibadah. Pembaca akan diberi pahala dan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasul mengajarkan, "Wahai Abu Sa'id, surat apakah yang paling penting dalam Al-Quran?" Yaitu surat Alhamdulillahirabbil alamin. Surah yang paling awal, surah pembuka yang dibaca ulang-ulang dalam Al-Quran yang diberikan kepada Rasul. Rasulullah SAW bersabda tentang surat Al-Ikhlas yang begitu istimewa, "Biadihi innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang aku dalam kuasanya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah wal huwallahu ahad." Qala inna hubbaha adkhalaka jannah. Yang artinya, "Wahai Rasulullah, aku senang dengan surah Al-Ikhlas." Nabi SAW menjawab, "Mencintai surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga." Subhanallah. Dan diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 200 kali, maka akan diampuni dosanya 200 tahun. Orang yang membaca zikir dalam bulan Ramadan sungguh berlipat ganda. Ada hamba yang begitu istimewa, dalam tubuhnya begitu banyak sedekah karena ia sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan juga bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih satunya adalah sedekah, satu tahmid adalah sedekah, satu tahlil adalah sedekah, dan satu takbir adalah sedekah. Menyuruh melakukan kebaikan adalah sedekah, melarang kemunkaran adalah sedekah, dan itu cukup dengan 2 rakaat.
yaitu sholat duha. Rasulullah SAW bersabda, ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada 2 kalimat yang ringan di mulut dan berat di timbangan, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ada yang lebih utama, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sesungguhnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW ditanya, siapakah hamba yang paling utama di sisi Allah dan tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, yaitu hamba yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ditanya lagi, mana yang lebih utama dari orang yang berperang di jalan Allah? Rasulullah menjawab, jika saja ada seorang hamba yang memukulkan pedangnya pada orang-orang kafir, pada orang-orang musyrik, hingga patah dan berlumuran darah, maka yang berbanyak zikir kepada Allah